Wassalatu wassalamu ala man istanada ilaihi jusudul ilmi wa atamat wa ala alihi wa sahbihi alladhina badhalu nufusahum biqam'i ahli al-jihad. Ibu romanane lagi menjadi kafir sebenarnya. Rawa ad-Dilani an Ibn Umar radhiyallahu anha marfu'an radhiyallahu anhuma marfu'an al-ilmu dinun was-salatu dinun fanzuru amman ta'suduna hadzal ilm. Ilmu niku agama, salat niku ya agama, fanzuru amman ta'suduna hadzal ilm, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu itu. Wa fi awail sahih Muslimin an Habib bin Mubarak, dalam kawitannya sahih Muslim dari Ibnu Mubarak, dan isnad min sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, jika tidak ada sanad, laqala masya'a. Jika tidak ada sanad, maka seseorang akan berkata sesuai apa yang dia kehendaki tentang apa yang dia kehendaki. Waqala ba'du salaf innal isnad lahu kasayfil muqaddim. Sanad itu bagi seseorang seperti halnya pedang yang membunuh. Fa idza lam yakun lahu sayfun, jika seorang tidak mempunyai pedang, fa bi ayyi syai'in yuqatilu, maka dengan sesuatu apa dia dapat membunuh. Waqala al-Imam Yahya bin Ma'in al-isnadu al-aliyu qarraba ilallahi wa ila rasulil amin. Sanad yang tinggi itu dapat mendekatkan kepada Allah dan kepada Rasulullah al-amin. Waqala al-Imam an-Nawawi innal isnada minal muhimmati al-matlubah. Sanad itu bagian dari perkara-perkara penting. Kalau ini diganti al-matlubati yang dituntut, berhasil yang bahi liwa'alim ilmi, anggal macam Indonesia nya. Berhasil yang bagi liwa'alim ilmi sekali ini prayoga sayukyo bagi orang yang mengajarkan ilmu, wa talibihi, dan orang yang menuntut ilmu, ma'rifatuha, mengetahui ilmu himmat tadi. Wa ya'dahu bihima, dan jelek dengan bagi si al-mu'alimul ilmi wa talibihi jahalatuha, tidak mengetahui al-muhimmat berupa sanad tadi. Fa inna syuyukhal insani fil ilmi aba'uhu fitin, karena yang disebut dengan syekh, syekhnya manusia dalam ilmu itu adalah bapaknya dalam agama. Wa wuslatun, dan persambungan bainahu wa baina rabbil alamin. Wa qala Abu Ali al-Jiyani khassallahu ta'ala hadhil ummah, Allah mengkhususkan umat ini di salah satu asya lam yu'tiha man qablaha minal ummah, yang tidak diberikan Allah kepada umat terdahulu. Apa itu salah satu asya? Yaitu al-isnadi wal ansabi wal i'rab. Pertama adalah isnad, kedua nasab, yang ketiga adalah i'rab. Wa hadhihi silsilatul asanid allati talaqainaha min syaihin ila syaihin tubayyinu tawasul al-ilmiyah wassilata bainal masyayikh wa yujri fiha ma'nal barakah. Ini adalah sanad yang kita terima dari guru ke guru, yang menjelaskan tentang pewarisan ilmu dan hubungan antara para masyayikh, juga berjalan di antara silsilah itu ada makna barakah. Kama qala ba'duhum man istaqata sanada faqad istaqata al-barakah. Barang siapa yang kehilangan sanad, maka dia kehilangan barakah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanadul muttasilu ila al-imam al-'azham Syafi'i summa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-sanadul muttasilu ila al-imam al-'azham Syafi'i, adapun sanad yang bersambung sampai ke Imam al-'azham Syafi'i, summa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad tafaqahna, maka sungguh kita belajar, merti-merti pinter, kalau tafakuh merti-merti paham. Ilman wasulukan, baik itu berupa ilmu maupun perilaku.
Nah dari sini nanti misalkan ada santri yang mondoknya hanya 1 bulan, dia nggak dapat ilmu tapi dapat suluknya ada. Itu nggih saged mendhet sanad sing ini, sing mutasil ini. Atau dia 1 tahun nggak hatam semuanya, bisa mendhet tafak, karena tafakuh itu maknanya pun luas gitu. Itu tidak hanya tafakuh dalam dunia atau memiliki atau tafsir Jalalain, tapi tafakuh itu ini lafaz yang digunakan di beberapa kitab sanad. Di antara yang paling masyhur itu kitab Kifayatul Mustafid karangan itu Syekh Mahfud Termas. Dan alayati syekhina di ngatasi tangan atau makna yakti sini ya tarbiyah, tangan guru kita Al-Kiai Muhammad Nasrani wa huwa an syekhi Al-Kiai Zainuddin Rufia Nyatu Walbiati wa Sidin 1406. Beliau wafat pada tahun 1406 Hijriah atau pada 1985 Masehi. Dengan Syekh Al-Kiai Jazuli Usman Boso ini pendiri pertama pondok Al-Falah Boso. Wahwa nan masyayikhi Kiai Jazuli Usman, mungkin seketik kalau cumli, nanti di bawah itu juga ada riwayat masing-masing masyayikh. Kiai Zainuddin Safullah mondok di panjenenganipun Syekh Jazuli Usman itu 16 tahun. Beliau adalah lurah pondok yang benar. Ya, Jazuli Usman itu lurah pondok yang benar. Kemudian Syekh Jazuli Usman dari mana? Dari para guru-gurunya, minhum al-Kiai Dimyati At-Termasi. Ini al-masyhur biwalilah Kiai Dimyati Termas. Beliau adik dari Syekh Mahfud Termas. Wal Kiai Hasyim Asy'ari, selain dari Syekh Dimyati Termas, Mbah Jazuli Usman Ploso ngambil guru ilmu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ilahuma keduanya ani Syekh Mahfud Termas At-Tarmusi, mengambil sanad dari Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ani Syekhil Alamati As-Sayyid Abi Bakr Muhammad Nasyaf Al-Makki. Syekh Mahfud Termas ini meninggalnya di Mekah juga. Abahnya Syekh Mahfud juga meninggal di Mekah. Syekh Mahfud Termas mengambil sanad dari Sayyid Abi Bakar Muhammad Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Al-Makki, di pengarang kitabnya Anatul Dalibin. Dari kecil sudah masyhur kewaliannya itu Syekh Sayyid Abu Bakar Muhammad bin Syato. Bahkan yang saya heran, saya itu melihat di beberapa websitenya orang Wahabi itu nggak tahu kenapa, apa dia itu salah nulis atau gimana. Syekh Mahfud Syekh Abu Bakar Sayyid Abu Bakar Syato itu di websitenya dia tulis sebagai al-masyhur biwalilah, padahal di website orang-orang Wahabi. Karena kitab yang Anatul Dalibin itu kitab yang digunakan untuk yang mendunia, bukan hanya di Indonesia. Meskipun beliau alim dari kecil, umurnya tidak panjang, hanya 43 tahun. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syato Al-Makki. Kemudian ngambil sanad dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Masyayikh Ulama Indonesia. Ini guru dari para guru ulama Indonesia. Kenapa disebut Syekh Masyayikh Ulama Indonesia? Nah, dan ceritanya pun nek jenengan itu mangke dugi teng pondok-pondok itu wonten sanad, mungkin sanad dari 1, 2, 3, 4 beda. Tapi nanti di atasnya itu akan sama, kepanggih kali Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, misalnya contohnya ada beberapa pesantren yang ngambil sanad itu misalkan dari Syekh Khatib Al-Minangkaburi atau dari Syekh Soleh Darat atau dari Syekh Nawawi Banten.
Nah, apapun itu nanti ketemu tenginggili niku muncul naminipun Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau wafat itu tahun 1303 Hijriah. Tahun wafat ini sengaja saya cantumkan karena sebagai metode untuk tasih. Dalam metode pelacakan sanad itu salah satu metodenya itu adalah mencantumkan tahun wafat. Karena jika tahun wafatnya itu nggak masuk akal itu betul maka ya ilmu sanad itu salah satunya adalah mengetahui tahun wafat dari syekhnya itu. Kalau lanjutkan Ani Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Ani Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, pengarang kitab Asy-Syarqawi, Anil Ustaz Muhammad bin Salim Al-Hafni, Ani Syekh Shihabuddin Ahmad bin Muhammadin Al-Qahiri Al-Khulaifi, Ani Syekh Ahmad Al-Bishbishi, An Ali bin Ibrahim Al-Halabi, wa Syekh Sultani bin Ahmad Al-Mazahi. Kalau niki berarti niki dua guru. Ngaten nggih. Jadi ngaten misale Mbah Yai Adib niku mondok teng mriki, teng Abah niki terus mondok teng Lintune. Niku berarti dua guru, angge wau atof berarti. Nah, mengko kilahuma dua guru ini satu guru lagi. Maksudnya ngaten. Paham nggih. Jadi berarti nganti wau atof kados niki Syekh Ali bin Ibrahim Al-Halabi, ya, Syekh Ahmad Al-Bishbishi itu dari siapa sanadnya? Dari Syekh Ali bin Ibrahim Al-Halabi dan dari Syekh Sultan bin Ahmad Al-Mazai. Keduanya dari siapa? Dari Anis Syekh Ali Az-Ziyadi. Ada ya. Wa Syekh Muhammadin Al-Qasri Anil Muhaqqiqi Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Iki Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami niku masyhur lah. Pokoknya wong sing mazhab Syafi'i niku pun iki rujukan salah satu syekh madhab yang paling penting setelah Imam Nawawi gitu. Ibnu Hajar Al-Haytami pengarang kitab Tuhfatul Muhtaz, pengarang kitab Minhajul Qawim, dan pengarang kitab Al-Bushrul Karim. Kemudian Ahmad bin Hajar Al-Haytami dari siapa? War-Romli, ini dari dua ulama yang bernama Ar-Romli. Ini bapak dan anak. Masyhur disebut dengan Imam Ar-Romli Shohir dan Imam Ar-Romli Al-Kabir. Ar-Romli ini dua Imam Romli. Pertama adalah Shihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli. Pertama adalah Shihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli. Ini Imam Ar-Romli Al-Kabir. Imam Ar-Romli Al-Kabir. Wabnihi Syamsuddin ibni Shihabuddin Ar-Romli Al-Masyhur Bisyafi'i As-Sughri. Jadi bikin untuk waktunya cukup betul ya. Begini. Yang kedua oleh putranya yang bernama Syamsuddin Shihabuddin Ar-Romli yang masyhur dengan julukan Imam Asy-Syafi'i As-Shahir. Kenapa disebut Imam Asy-Syafi'i As-Shahir? Karena alimnya luar biasa. Dia mengarang kitab namanya Nihayatul Muhtaz. Dan dalam literatur fikih Syafi'i kaidah mengatakan jika Imam Ar-Romli dan Ibnu Hajar itu ikhtilaf, itu ulama Mesir itu mentarjih menggunakan pendapatnya Imam Ar-Romli. Kalau bagi ulama Yaman, kemudian ulama Damaskus, Syam itu menggunakan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Indonesia itu menggunakan versi yang dari Yaman. Jika ada ikhtilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli. Keduanya dari siapa? Wal Khatib juga watof nih. Wal Khatib Asy-Syarbini dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Ini Asy-Syarbini pengarang kitab Buhul Muhtaz. An Syekhul Islam Zakaria Ansori dari Syekhul Islam Zakaria Ansori Al-Masyhur di Waliyullah. Ini masyhur kalau mati Zakaria Ansori menika umure niku pun sepah niku boten saged ngadeg ini pun nek pun ngaji waktu sholat.
Beliau sangat terkenal, salah satu karomahnya di Bungko sakit ningali kanjeng Nabi niku yang kegotan. Betul. Dalam satu cerita ini kalau faedah. Dalam satu cerita beliau itu 1 bulan tuh nggak ditemui kanjeng Nabi. 1 bulan nggak ditemui kanjeng Nabi. Kemudian bulan berikutnya itu beliau ditemui kanjeng Nabi. Gambarnya tanglet kanjeng Nabi nopo dengan betul manggil itu dulu. Gambarnya kanjeng Nabi ini kok aku nggak nemui sampai yang krono ono 2 ada 3 hal. Yang pertama sampai ini dalam kitab sampean itu setelah nulis nukil pendapat guru-gurunya, kemudian di alinea berikutnya sampean mengatakan pendapat gurunya itu dikutip, baru kemudian dia melakukan analisis dengan mengatakan itu dalam ta'adub mudun ini versi dan ulama kemudian bagi mahasiswa harus mahasiswa harus mengatakan menurut saya ya. Tapi kalau bagi para masyaikh itu sulajar begitu motif pendapat dari para masyaikh gurunya tidak mengatakan saya berkata kalau sekarang harus menurut saya, kalau bukan menurut saya dicoret itu bundingan ya. Nah ini kan lain versi. Yang kedua beliau tidak ditemui kanjeng Nabi berantas jangan takbiratul ihram yang baik ngangkat tingginya terlalu tinggi. Niku ngangkat tangan awal dari sebab yang baik terhijab dari kanjeng Nabi. Kedua niku contoh versi seorang Syekhul Islam Zakaria Ansori ini pengarang kitab Fathul Wahab, pengarang kitab Asnal wa Talib itu Syekh Zakaria Al-Ansori wafat tahun 926 Hijriah. Nabil Jalal Al-Mahalli masyhur nggih, Jalal Imam Jalaluddin Al-Mahalli pengarang tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu kan asli 2 Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli niku gurunipun, yang kedua niku Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Jalalain itu adalah guru dan murid. Kemudian Wal-Hafidhi Ibnu Hajar Al-Asqalani dari dan Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pengarang kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahih Bukhari, ini masyhur sangat terkenal dalam dunia ilmu hadis. Wasyamsuddin Al-Qayati wal Jalali Abdurrahman bin Umar Al-Bulqini si Al-Bulqin. Nah ini kan ini wau atau berarti Al-Jalal Al-Mahalli niku Syekh Zakaria Ansori niku dari Imam Al-Jalaluddin Al-Mahalli, juga dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga dari Imam Syamsuddin Al-Qayati, dan dari Syekh Imam Al-Jalal Abdurrahman bin Umar Al-Bulqini. Ngadil wali niku maksudnya waliuddin. Berarti menawi wonten lafaz din niku menawi din niku dibuang niku diganti ngangge al. Ngaten niku nek cara fikih ngaten cara tulisan niku. Anil wali aslinya an waliuddin. Asal dipun ngaten an waliuddin. Anil jalal aslinya an jalaluddin maksudnya ngaten. Anil wali Ahmad bin Abdul Rahim Al-Iraqi Ahmad Al-Iraqi ngan walidihi niku Al-Iraqi Al-Qasawhi an walidihi Abdul Rahim bin Husain Al-Iraqi niku Al-Hafidz Al-Iraqi masyhur keduanya ulama ahli hadis. Anis Siraj Al-Bulqini an Ala'iddin Al-Attar an Muharrir Madhab bin Yahya Imam Nawawi niku Muharrir Madhab Syarfuddin bin Yahya An-Nawawi rujukan semua kita dalam madhab Syafi'i, sehingga tidak boleh mengambil hukum menawi tanggal DM Basul Masail itu tidak boleh menggunakan referensi jika menggunakan kitab sebelum eranya Imam Nawawi, karena belum ditahrir oleh Imam Nawawi. Bolehnya menggunakan kitab Imam Nawawi saat terus itu, maka biasa disebut Syafi'i rasa Nawawi. Dan Abi Hafsin Umar ini As'ada Ar-Ra'i
an Abi Umar wa Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahid ibni Shalah Asy-Syahrazi ibnu Shalah Al-Hafidz ibnu Shalah sangat masyhur, beliau mengarang kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Man walidihi Abdurrahman al-Mulaqab bis-Shalah, ini bapak ibu. An Abi Sa'din Abdullah bin Abi Ansrun an Abi Ali Al-Fariqi an Abi Ishaq Ibrahim Asy-Syirazi an Al-Qadi Abi Thayyib bin Abdul At-Tabari, ini pengarang kitab tafsir At-Tabari. An Abi Hasan Muhammad bin Ali Al-Masardisi an Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Marwazi Imam Al-Marwazi. Ini pun mendekati karena ini pun wafat beliau tahun 340 Hijriah, ini mendekati Imam Syafi'i. Wa khada Walid bin Salahi aidan an Abdul Qasim bin Al-Bazari an Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Qiyahrazi an Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa khadha Nawawi aidan 'an al-Kamal as-Salam al-Adabili an Muhammad bin Hujjat al-Islam al-Ghazali an al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa khadha al-Hafidz Ibnu Hajar aidan dari jalur versi guru yang berbeda, paham ya? Makin kurang maksudnya Imam Nawawi ngambil selain dari yang tersebut, Imam Nawawi juga ngambil sanad saking Al-Kamal Salam. Wa akhadha al-Hafidz Ibnu Hajarin aidan al-Fiqh an Sirajuddin Umar ibn al-Mulaqin al-Ansari an al-Jamali an Rahim ibn al-Hasan al-Asnawi. Ngani taqihi Ali bin Abdul Kafi As-Subki, ini imam masyhur, ini Imam Al-Hafidz Tajuddin As-Subki, ini harimaunya ahli sunnah. Ngani Najmi Al-Faqihi Ahmad bin Muhammad bin Rif'ata Al-Masri Imam ibn Rif'ahi Anin Taqihi Muhammad bin Ali ibn Taqi Qil'id Al-Qasi, masyhur Imam ibnu Taqi dan Sultanul Ulama Izz bin Abdussalam ibn Abdussalam As-Sulami, pengarang kitab Subulus Salam. Izz bin pengarang kitab Subulus Salam, muridipun pengarang kitab Al-Hikam Al-Zidar Athaillah ibnu Athaillah As-Sakandari. Niki ngambil tasawufnya dari Ibnu Athaillah beliau. Nganil Fakhri Abdurrahman bin Muhammad bin Asakir, masyhur Imam Hafidz Ibnu Asakir, ya, harimaunya ahli sunnah. Ngan Abi Ma'ali Mas'ud bin Muhammad bin An-Nisaburi kan Umar bin Ismail ad-Daghani anil Ghazali, panggil malih Imam Ghazali. Imam Ghazali dari siapa? An Imam Al-Haramain Abi Ma'ali Abdul Malik ibni Abdullah Al-Juwaini, dari Imam Al-Haramain. An walidihi Asy-Syaikh Abi Muhammad Abi Abdullah Al-Juwaini an Abi Bakr Abdullah Muhammad Al-Qafal As-Shahid Al-Marwazi. Yang lagi dan pengantin Al-Qafal itu dan Al-Qafal As-Shahid dan Al-Qafal Al-Kabir, dan sing nganggo pendapat guru ngaji sabilillah ini pendapat Imam Al-Qafal As-Shahid. Terus kelanjutan an Abi Zaidin Al-Marwazi an Abi Ishaq Al-Marwazi an Abil Abbas Ahmad bin Suraij Al-Baghdadi an Abil Qasim Utsman bin Sa'id ibn Bishar Al-Anmati an Ismail bin Yahya Al-Mizani Ar-Rahmi Al-Masyhur Al-Qahrabi. Nganil Imamil A'zami Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i anil Imam Maliki an Nafi'in an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim amin. Bun dugi kan tidak bersana betul. Boten sing diperlu tilang tanggal